kemungkinan kalau konstelasi seperti ini dipertahankan, BI kita tetap mempertahankan suku bunga acuannya, sementara negara maju sudah naik, ya maka spread akan semakin melebar dan saya khawatir rupiah akan memasuki new normal baru, yakni di level 15.000 kursnya 15.000, 15.000. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan kondisi yang oke ya semuanya ya. Fisik, mental, spiritual, dompet, dan lain-lain. Senang sekali hari ini kita kembali dalam koneksi konten Ekonomi seksi. bareng Maria Katarina, bareng Head of Research CNBC Indonesia Arif Gunawan, Mas Argun, dan ada CNBC Indonesia produser di TV pastinya ada Mas Adam Isa. Halo. Kita akan bahas topik yang menarik hari ini Sobat Cuan, spesial buat Sobat Cuan. Ya, jadi sekarang ini sikapnya Bank Indonesia masih seperti ketika pandemi, menjaga pemerintah kita untuk menggulirkan perekonomian. Jadi asumsinya ketika pandemi itu kan lagi macet semua, permintaan tertekan, maka ya yang menjadi pendorong perekonomian ketika krisis ya emang pemerintah, dan itu perlu dana, ya kan, makanya mereka defisitnya diperbesar dan BI membantu itu. Tapi kalau sekarang Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan ngikutin negara-negara maju, maka ada kemungkinan momentum pertumbuhan ekonomi itu agak terganggu. Jadi mungkin pertumbuhan yang tadinya bisa di kisaran 4% misalnya, kalau misalnya suku bunga acuan dinaikkan ya bisa agak melambat atau tidak sesuai dengan target. Nah itu mungkin yang sekarang jadi orientasinya Bank Indonesia, dan mereka beralasan bahwa inflasi sekarang kan masih aman, terkendali ya. Kita memang udah 4%. Itu sudah mencapai target akhir tahun BI 4,2, tetapi kalau relatif dibandingkan negara-negara lain misalnya Thailand, Malaysia, Thailand kan udah 10% gitu ya. Filipina juga 10%. Itu menunjukkan bahwa kita relatif masih aman kalau dari sisi inflasi. Ya hanya saja memang kalau kebijakan itu selalu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya harus diantisipasi adalah ketika suku bunga acuan di negara-negara maju lagi tinggi, ya otomatis tekanan terhadap mata uang negara berkembang itu semakin besar. Dan ini karena terjadi juga di Indonesia, rupiah ya. itu sudah terjadi di Indonesia saat ini. Nah, ketika suku bunga acuan kita tetap dipertahankan, maka itu menjadi disinsentif buat sistem keuangan kita. Investor asing yang tadinya sudah berpikir akan parkir atau membawa dananya ke negara maju untuk beli SBN di sana, US Treasury gitu misalnya, dia akan semakin memantapkan niatnya gitu, karena kalau di Indonesia ya spreadnya sudah semakin jauh, menurunkan melebar. daya tarik juga dong kita sebagai negara tujuan investasi, ya nggak sih? Investasi portofolio. Iya, portofolio. Ya kalau datanya BKPM masih ada pertumbuhan ya di sektor real. Tetapi kalau portofolio, dan ini sangat mengaruhi sistem keuangan kita dalam jangka pendek, nah ini yang terganggu gitu, karena artinya mereka perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar Amerika Serikat, ya mereka akan semakin kesulitan untuk memenuhi kewajiban itu, apalagi kalau pemasukannya dalam rupiah gitu. Jadi kalau mereka ada utang-utang dolar, rupiahnya lagi melemah, waduh itu pusingnya minta ampun mereka pasti. Dan ini kemungkinan kalau konstelasi seperti ini dipertahankan, BI kita tetap mempertahankan suku bunga acuannya, sementara negara maju sudah naik, ya maka spread akan semakin melebar dan saya khawatir rupiah akan memasuki new normal baru, yakni Di level 15.000 kursnya 15.000, 15.000. Yang lo lihat gimana Mas? Sepertinya memang kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu juga membuat para investor global pasti akan berpikir untuk menaruh investasinya mereka lebih menarik di negara maju sepertinya, seperti itu. Dan lebih aman karena volatilitasnya cukup rendah gitu kan. Risikonya juga tidak terlalu tinggi jika kita taruh di negara maju. Karena tadi yang Mas Argun bilang spreadnya sudah lumayan jauh dengan yang Indonesia seperti itu kan. Dan di Indonesia sendiri SBN yieldnya sendiri makin, kalau nggak salah, makin turun ya Mas Argun ya? Makin turun karena juga komposisi jadi makin investor tidak menarik. Benar, investor asing aja yang biasanya Asing dominannya di atas keluar. 50-60%, sisa terakhir tinggal 16% loh. Iya. Berarti jelas dong bahwa kita tidak menarik dari sisi SBN ya, masih ada yang lebih menarik dan tingkat resikonya lebih rendah. Iya, betul sekali. Mungkin dari sisi itu kita kehilangan pasar kali ya. Mungkin investor asing sedang melihat bahwa wah di negara maju lebih menarik nih. Tapi di sisi lain kalau kita tidak menaikkan suku bunga ini, itu sebenarnya memang cukup menyelamatkan perekonomian Indonesia mungkin dari sisi ke masyarakat kali ya. Nah ini nih mungkin yang banyak juga Sobat Cuan tanya nih ya, terus efeknya apa gitu ke masyarakat luas kalau misalnya memang BI tetap dengan 3,5-nya atau lebih dari 3,5% itu? Iya.
Kalau di masih 3,5%, ya itu kan sebenarnya masih di dalam ambang batasnya Bank Indonesia ya. Tapi kalau ini misalnya dinaikkan, yang akan terjadi adalah ada multiplier efeknya. Mungkin kayak suku bunga pinjaman, suku bunga kredit dari perbankan itu akan turut naik. Nah, itu akan memperlambat Cicilan perputaran makin tinggi ekonomi, jadinya. cicilan makin tinggi, beban masyarakat makin Ya, tinggi ya, juga. ya, ya, Kemudian ketika orang mau meminjam uang di bank juga akan berpikir karena bunganya juga akan Tinggi. naik tinggi seperti itu. Nah, dan salah satu alasan kenapa BI masih menahan suku bunga acuan di level 3,5% juga menurut mereka karena ini masih di dalam ambang batas toleransi 2-4%. Kalau nggak salah inflasi inti di bulan Juni itu masih di level 2,63%. Jadi kan masih di antara ambang batas 2-4% itu gitu. Dan itu masih dilihat sebagai suatu hal yang wajar gitu kan. Nah, masalahnya kalau nanti dinaikkan itu semua pasti multiplier efeknya lebih banyak lagi, Mbak Maria. Nah, harusnya berarti ada hal-hal yang bisa diambil dong dari masyarakat. Karena kan kalau kita bicara mengenai asing yang kemudian pindah parkir dananya ke negara-negara yang jauh lebih menghasilkan cuan gitu ya, negara maju. Nah, opportunity-nya untuk kita nih dalam negeri atau investor dalam negeri seperti apa memanfaatkan stand-nya BI yang masih belum mau menaikkan suku bunga nih, Mas Argun? Ya sekarang memang berarti kalau kita investor ya Sobat Cuan gitu, sekarang harus memanfaatkan momentum ini dengan melihat apa aset-aset yang kira-kira akan diuntungkan ketika rupiah melemah gitu ya, kalau kita bicara di bursa. Jadi pelemahan rupiah itu biasanya akan membantu para eksportir. Ya udah komoditas, sawit itu kemungkinan akan ada kenaikan harga dalam jangka menengah. Kalau kondisi terus berlangsung tidak berubah gitu ya. Jadi ya mungkin ini jadi peluang beli untuk saham-saham tersebut. Dan di sisi lain kalau kita dalam keseharian ya, suku bunga acuan masih dipertahankan, ya memang seperti dibilang Mas Adam, kita terbantu gitu. Kalau selama ini ada Sobat Cuan yang sudah mencicil KPR, ya kemungkinan tidak akan ada kenaikan gitu ya. Karena biasanya kan kalau KPR, saya sering baca tuh di komentar-komentar di Instagram kita gitu ya. Kalau suku bunga naik, aduh cepat banget tuh KPR ikut naik bunganya. Tetapi kalau suku bunga turun, susah banget. Kan bilangnya 6 bulan masanya. Biasanya kalau misalnya BI turun 6 bulan penyesuaiannya turun ke biasanya 6 bulan. Tapi kalau naik nggak tunggu 6 bulan langsung naik bulan berikutnya. Biasanya gitu. Gitu. Tetapi ya sekarang kita apakah perlu mengikuti negara maju? Sebenarnya memang nggak harus gitu. Kalau BI bisa mempertahankan suku bunga acuan tanpa harus menaikkannya gitu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi dia bisa meminimalisir efeknya terhadap rupiah, itu juga aman-aman saja. Tapi tunggu deh, sebelum kita ngekor ke negara maju, negara-negara berkembang selain Indonesia, apakah juga dalam tren menjaga suku bunganya, apa mereka juga ada yang udah ikut naikin suku bunga, Mas? Mayoritas sudah menaikkan suku bunga acuannya. Yang belum menaikkan itu negara G20 itu cuma tinggal kita 3, Indonesia, Jepang, dan Cina. Jepang which is negara maju. Negara maju, dan Jepang ya sekarang sudah mulai ancang-ancang, mereka katanya udah mewacanakan ada kenaikan. Jadi kalau misalnya itu beneran naik ya, kalau di G20 ya tinggal kita dan Cina. Dan ini kondisinya jauh berbeda. Kalau di Jepang dan Cina mereka tuh lebih suka mata uangnya lemah. Iya, mereka nggak mau powerful currency, mereka nggak mau. Iya, makanya dulu ada isu devaluasi yuan, sengaja dilemahkan. Itu kenapa? Menguntungkan eksportir mereka. Ini kan Cina sama Jepang kan negara-negara manufaktur yang basisnya ekspor. Tapi Indonesia kan belum ke sana. Ya kita eksportir, tetapi ya mohon maaf baru komoditas mentah, betul. Energi dan ya olahan sawit gitu. Nah ini yang agak berbeda. Kalau misalnya bisa dipertahankan efeknya terhadap rupiah sebenarnya aman-aman saja. Nah BI udah menyatakan kemungkinan akan dipertahankan dengan cara apa? Menjual obligasi. Jadi obligasi yang selama ini dipegang Bank Indonesia kan tuh mereka kemarin menyerap ya obligasi yang dilepas pemerintah, burden sharing, dibeli sama dia, sekarang dipegang. Nah dia akan lepas. Kalau dilepas efeknya apa? Otomatis likuiditas uang yang ada di pasar itu dia pegang, ya kan? Jadi Maria yang megang uang 1 triliun misalnya, BI melepas obligasi 1 triliun dibeli sama Maria, duitnya Maria dipegang BI. Jadi ada 1 triliun yang hilang dari peredaran gitu. Dan itu mengurangi likuiditas. Tapi di saat bersamaan itu juga akan membantu meningkatkan yield imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia. Nah itu diharapkan bisa mengurangi spread tadi itu antara imbal hasil obligasi kita dan Amerika. US Treasury. Gitu. Jadi itu yang sedang disasar oleh Bank Indonesia. Tetapi jangan lupa Amerika itu juga sekarang lagi jualan obligasinya. The Fed itu lagi mengurangi balance sheet itu ya kayak koleksi obligasi yang dipegang lah ya, nilainya berapa. Sekarang udah mencapai berapa? Sekitar 8 atau 9 triliun dolar Amerika, naik 2 kali lipat dari sebelum pandemi, dan mereka harus melepas itu gitu.
mereka akan memangkas itu. Nah, kalau itu mereka jual, otomatis imbal hasil di sana juga akan tinggi. Nah, yang akan terjadi adalah sekarang kita akan melihat perang yield antara Indonesia dan Amerika. Bank Indonesia akan melepas obligasinya dengan harapan yield kita meningkat, tapi jangan lupa di Amerika yieldnya juga lagi Jadi berapa ditingkatkan tuh? juga. Nanti Gitu. spreadnya berarti berapa tuh antara obligasi kita dan US Treasury? Sekarang spreadnya tuh melebar kalau menurut catatan sekarang kan tim riset. Apa kita berarti 7 ya? Iya, Sekarang kalau, kita 7. kalau di Indonesia itu rata-rata 7%, 7%. Untuk yield obligasi. Tapi mungkin investor juga harus melihat seperti apa lebih general ya, untuk seperti resiko investasinya seperti apa. SBN kan di Indonesia mungkin dilihatnya bahwa investasi di Indonesia dalam jumlah besar di negara berkembang itu pasti ada risiko dengan volatilitas yang cukup tinggi gitu kan. Nah, sementara di negara maju seperti Amerika Serikat, walaupun mungkin sama misalnya apa namanya yieldnya, tapi risikonya lebih kecil. Nah, itu mungkin yang membuat investor itu akan lebih memilih ke Amerika Serikat. Itu sih yang harus dipikirkan juga sebenarnya gitu kan. Kalau dilihat dari sisi resiko, kita memang ada potensi resiko-resiko. Misalkan seperti resiko gagal bayar, mungkin default dan lain-lain gitu kan. Kalau kita enggak kan dari sisi yield yang kita tawarkan ya nggak sih, Mas? Ya, tapi ada mekanisme itu ya. Investor global kalau masuk ke sebuah negara, mereka juga beli CDS, Credit Default Swap. Yaitu untuk premi untuk ya semacam asuransi lah. Kalau ada kegagalan apa, dia akan di backup. Investasinya gagal, dia dapat klaim. Nah, premi ICDS ini biasanya juga naik untuk negara-negara yang dinilai risikonya tinggi. Risikonya apa? Aduh, kok bisa macam-macam lah. Yang kadang kita berpikir ini kayaknya diada-adain deh gitu. Misalnya apa? Risiko bahwa kita decision-nya belum bagus gitu kan. Atau risiko terorisme, risiko ya radikalisme dan sebagainya. Nah, itu yang bikin premi kita jadi tinggi. Jadi ketika investor asing meskipun spreadnya jauh, di sini bunga yield obligasi 7%, sementara di sana di Amerika sekitar 3% ya, spreadnya 400. Tapi jangan lupa mereka juga 400 basis point. Nah, mereka juga akan bayar premi CDS itu akan mereka masukkan. Belum lagi bicara devaluasi ya depresiasi rupiah misalnya. Itu juga akan menggerus ini nilai aset mereka ketika ditanam di sini juga kan. Kayak gitu. Jadi emang itu yang banyak yang dipertimbangkan oleh investor asing ketika mau beli obligasi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, ini apakah akan sesuai dengan konsensus? Artinya obrolan-obrolan analis dan ekonom yang mengatakan bahwa 100 basis point akan benar-benar direalisasikan nih di bulan ini sama The Fed? Ya, ada yang memperkirakan 100 basis point gitu. Tetapi mayoritas masih memperkirakan sepertinya akan dinaikkan hanya 75 basis point. Gitu. Kepentingannya apa kenaikan yang 100 basis point itu kan diperkirakan efek inflasi ini masih akan terus menekan perekonomian. Kemarin 40 tahun pada inflasi Mei gitu kan, Juni udah 41 tahun gitu kan. Nanti Juli ini berapa lagi ya, perjanjian makin tinggi. Nah, makanya dinilai ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga acuan lebih agresif lagi menjadi 100 basis point di pertemuan Kamis nanti. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya yang jadi misinya Bank Sentral Amerika itu bukan inflasi sebenarnya. Bukan inflasi. Mereka sebenarnya selagi dalam kalau teman-teman ingat atau sobat cuan ingat ya, ada kan itu kebijakan quantitative easing dan mereka lagi melakukan tapering off. Jadi kalau quantitative easing itu pada saat pandemi. Nah, tapering off itu dilakukan usai pandemi dan ini udah mulai berjalan. Mereka menargetkan mengurangi tadi balance sheet-nya dia. Oke. Nah, itu tadi yang pengen gue agak sedikit pertajam adalah cukup efektif nggak sih menaikkan suku bunga itu dengan mengendalikan inflasi? Cukup efektif atau tidak sebenarnya? Jangan sampai nanti suku bunganya tinggi ya inflasinya juga ikut melaju juga, jadi malahan menjadi satu membakar yang lain juga, jadi ya bleeding lah gitu positioningnya. Maksudnya cukup efektif atau enggak sih? Ya, kalau melihat penyebab inflasi sepertinya kok tidak efektif menaikkan suku bunga dan harapannya nanti inflasi terkendali. Kan inflasi ada dua sisi nih ya, supply side dan demand side. Kalau supply side ya berarti pasokan komoditasnya. Kalau lancar ya bagus. Kemudian kalau gitu berimbang dengan permintaannya aman. Tapi kalau permintaannya naik lebih tinggi, ya itu yang menciptakan inflasi. Supply-nya tetap yaitu inflasi terjadi. Nah, story-nya adalah ketika Covid menerpa, itu kan ada lockdown. Demand terpukul. Jadi demand side-nya ini lagi hancur gitu ya ketika lockdown, ketika pandemi. Ketika pandeminya udah selesai, sekarang demand-nya melonjak dengan drastis. Tetapi sayangnya supply-nya belum bisa mengikuti. Karena pandemi memicu orang untuk melakukan PHK. Mesin-mesin dihentikan ya, produksinya dikurangi. Kapasitas terpasang mungkin hanya 30-40% dari pabriknya yang beroperasi.
Nah, ketika kondisi ekonomi sudah pulih kembali dengan laju yang sangat cepat, demand ini kan sebenarnya ada tapi nggak boleh belanja kan dulu. Lockdown selesai kita semuanya belanja. Ya. Tapi barangnya itu ternyata belum tersedia, terutama Barangnya ada microchip gitu ya. misalnya, Iya, prosesor. iya. Nah, itu yang memicu inflasi. Itu bahkan sebelum terjadi perang itu sudah terjadi kelangkaan dan memicu inflasi. Nah, Putin nyerang Ukraina, dia memperburuk keadaan. Tapi ya sebenarnya ada yang lebih parah lagi, yakni yang melakukan embargo, gitu ya. Jadi kalau Putin aja melakukan serangan, tidak ada embargo, sebenarnya aman-aman saja negeri ini Betul. dunia ini. Iya. Tetapi karena negara maju mengembargo, inflasinya jadi semakin parah lagi, energi pangan bertambah lagi. Jadi ada dua hal itu problemnya di supply side. Demand-nya aman-aman saja gitu. Jadi ibaratnya supply side-nya cuma 1, demand-nya 5 nih. Makanya nggak imbang. Nah, terjadilah inflasi. Pilihannya bank sentral apa? 5 dan 1 ini harus dijadikan sama. Entah demand-nya dikurangi biar sama dengan supply, jadi sama-sama 1, atau supply yang dinaikkan jadi sama-sama 5 gitu ya. Oh, oke. Nah, pilihannya gampang, supply-nya aja diatasi. Artinya apa? Ya sudah, embargo hentikan. Itu kan politis, susah dijalankan. Nah, yang paling gampang apa? Demand-nya aja yang diturunkan agar seimbang dengan supply yang ada. Dan itu yang kemudian jadi memicu kekhawatiran stagflasi. Demand diturunkan, makanya bunga yang dinaikin gitu kan. Iya. Bunga dinaikkan kan orang menjadi males ini itu karena belanja. Terlalu mahal kan, refleksinya ke harga akhir gitu. Betul. Kan. Gila nih kayak 2 SKS lu nggak dapet di mana-mana. Sobat sebenarnya kalau dengerin ini lu dapet masuk gitu. Nah, kemudian apa yang harus mungkin kita sebagai warga negara Indonesia begitu ya, memandang monetary policy yang sedang dilakukan Bank Indonesia, nah sebaiknya apa yang menjadi stand position kita nggak boleh nggak peduli juga gitu kan, karena ini sangat berpengaruh juga terhadap beberapa aspek dalam kehidupan, Mas Adam. Ya, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri untuk kebijakan BI ini sebenarnya untuk mempertahankan suku bunga, kemudian masih mempermudah kebijakan-kebijakan yang lainnya, tidak memperketat lebih awal, itu sebenarnya cukup membantu untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh gitu kan. Karena kalau ini terlalu cepat, masalahnya itu kemudian kayak yang tadi Mas Argun bilang, itu akan terjadi kolaps gitu kan. Kita nggak mungkin mencapai pertumbuhan 4-5% seperti yang ditargetkan. Nah, di satu sisi mungkin memang kita ekspor komoditasnya membaik gitu kan. Tapi kan di sisi lain ya konsumsi masyarakatnya belum terlalu pulih. Padahal konsumsi masyarakat itu sangat porsi terhadap PDB-nya sangat tinggi kan, di atas 50%, kalau nggak salah 60% ya Mas Argun ya. Nah, kalau itu belum pulih pertumbuhan ekonomi Indonesia ya pasti juga akan terhambat gitu kan. Nah, masyarakat sendiri sebenarnya harus memanfaatkan momentum suku bunga rendah ini untuk lebih banyak meningkatkan konsumsi, kemudian juga berproduksi. Itu kan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat ini bisa kembali beraktivitas normal, kemudian produksi meningkat, ekonominya tumbuh gitu kan. Nah, kalau ini sudah terlalu tinggi, suku bunga kredit tinggi, suku bunga pinjaman tinggi, masyarakat akan kembali berpikir apakah kita sudah bisa nih berekspansi, berproduksi lagi, apalagi tadi Mas Argun bilang ini sudah banyak PHK gitu kan. Nah, kalau mau merekrut orang lagi kan berarti butuh biaya kan. Betul. Perusahaan itu kan pasti tidak mungkin memegang cash yang banyak akibat pandemi selama 2 tahun terakhir gitu kan. Nah, jadi disitulah perannya BI untuk membuat ini tetap stabil di angka 3,5%. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan bisa dinaikkan, tapi mungkin tidak dalam waktu 1-2 bulan ke depan sih sepertinya. Karena rentang inflasinya masih aman gitu kan. Kalau di patokannya inflasi dan nilai tukar ya. Tapi akan mungkin nggak sih bahwa amunisi terakhirnya Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga akan digunakan di tahun ini, Mas? Pasti harus dipakai. Jadi sekarang kan memang khawatirnya rupiah akan melemah. Tetapi kita lihat 2 hari terakhir lah rupiah cenderung menguat. Meskipun masih di level 14.900-an gitu. Saya yakin penguatan ini adalah bentuk intervensi gitu ya. Bank sentral kalau mau memperkuat rupiah bisa aja. Tapi amunisinya sebesar apa Anda miliki gitu ya. Nah, saya pikir ini akan jadi pertimbangan Bank Indonesia ke depan. Dalam jangka pendek dia akan menjaga rupiah dengan intervensi dan dia akan berusaha menjual obligasi dengan harapan yield kita masih bersaing dan menarik asing untuk masuk ke sini. Ketika asing masuk, maka mereka menukar dolarnya ke rupiah. Rupiah pun menguat gitu ya. Karena rupiah banyak dipegang di pasar. Nah, itu yang kemudian diharapkan terjadi oleh Bank Sentral. Tetapi dalam jangka pendek saja, saya pikir itu masih bisa efektif. Dalam jangka menengah, itu akan jadi question mark. Karena ya itu, mereka kenaikannya akan terus berlanjut dan akan ada perang yield dalam tanda kutip ya. Yang kemungkinan BI pasti akan kalah karena mereka
kredit propertinya ya, obligasi yang terkait dengan hipotek itu KPR ya di sana itu aja udah 40.000 triliun rupiah ya yang akan dijual ke pasar, bayangin. Wow. Jadi ya itu efeknya ke imbalasin mereka akan sangat tinggi. Saya pikir bank sentral pada akhirnya tetap harus menaikkan suku bunga acuan untuk yaitu addressing isu di rupiah. Inflasinya mungkin masih aman, tapi mungkin dalam 2 bulan ke depan mereka akan mempertimbangkan kenaikan itu. Atau kalau ternyata rupiahnya anjloknya parah pada saat ini, bisa jadi bulan depan sudah mulai dinaikkan. 15.000 ya, 15.500 kan butuh intervensi katanya. Apakah itu akhirnya membuat BI menggunakannya ini amunisi yang terakhir ya? Kita lihat. Nah sekarang ya mungkin kita bisa sebagai masyarakat warga negara Indonesia atau masyarakat pada umumnya bisa menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adam pastinya ya. Dan juga harus bisa nyimak podcast kita yang lainnya, Sobat Cuan pastinya yang akan disampaikan oleh Bapak Adam di mana aja Pak. Jangan lupa saksikan dan simak konten Cuap-Cuap Cuan di Spotify, di Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan dan subscribe, like, share YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan ya, jangan lupa. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Dan Mas Argun, thank you so much sudah menjadi bagian terbaik dalam Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih banyak selalu menghadirkan riset-riset dan hal-hal yang bisa, sumpah gue sedih. See you on top. Selalu jadi Mas Argun yang kita kenal, yang ya, pasti. Di luar sana kita pasti akan meet up walaupun kita nggak dalam satu lingkungan kerja. Betul. Tapi Sobat Cuan banyak banget dapat insight, dapat pembelajaran, menarik, ya. materi Riset-riset yang menarik. mendalam. Dan gue sebagai temen yang kenal Mas Argun, gue pengen lihat Mas Argun sukses dan see you on top di tempat yang baru. Jangan lupain kita tim Cuan di sini. Nah ini menjadi memori juga buat Sobat Cuan yang udah dengerin koneksi atau podcast kita. Banyak banget kelas cuan yang udah kita selenggarakan. Menghadirkan Mas Argun sebagai Head of Research CNBC Indonesia. Dan Head of Research di hati kita juga. Karena Mas Argun itu orang yang memang bisa ditanyain kapan aja. Lo harus tahu Sobat Cuan bahwa lo kalau mau cari library, perpustakaan berjalan, lo tuh bisa hubungin Arif Gunawan. Karena entah apapun yang kita tanya, dia tuh bisa menjelaskan dengan kebetulan, baik dan detail. kebetulan pernah mengetahui itu. Yang pasti koneksi Cuap-Cuan kehilangan banget sih Mas. Riset-riset bombastis, fantastis ala Arif Gunawan. Ya, ya nggak ada yang bisa menggantikan deh. Betul. Ya, Lo kita tidak masih bisa tergantikan. berdiskusi di luar, ya kan? Tapi yang jelas pokoknya kalau dari gue Mas Adam, sukses buat Mas Argun Thank you, dimanapun berada. Maria. See you on top. See you on top. Ketemu lagi. Thank you. Sampai jumpa Mas Argun. Thank Thank you you. Sobat Cuan, kita bertiga. Thank you Sobat Cuan. Bye bye. Ah. Dah.